Bab 35.1, Jalan Bolero, 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mengapa kamu menawar barang yang tidak berguna seperti itu? Gargit bertanya dengan ekspresi bingung. Itu hanya sepotong logam yang tidak diketahui yang tidak terjual untuk waktu yang lama. Sebagai seseorang yang tidak terbiasa dengan sihir, Gargit sepertinya tidak bisa mendeteksi nilai apapun dari benda logam ini. Itu kecil, paling banyak seukuran jari, dan itu tidak bisa ditempa ulang atau bahkan dimanipulasi dengan mana. Meskipun harga awalnya mungkin yang terendah dari semua barang yang telah diluncurkan oleh rumah lelang sejauh ini, menurut pendapat Gargit, benda logam itu bahkan tidak bernilai 1 juta sal. Eugene tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengepalkan tinjunya saat dia mencoba memberi perintah pada banjir pikiran yang memusingkan yang mengalir di kepalanya. Vermont telah menggunakan banyak senjata dalam hidupnya, dan di antara mereka, ada beberapa relik kuat yang mampu mengubah dunia. Storm Sword Wind yang saat ini dimiliki Eugene, salah satunya, dan kemudian ada pedang pemakan aspel, Harbo tombak naga, Pernoa petir, Javel pedang hujan hantu, Perisai Gedon, Del. Senjatanya yang paling terkenal adalah pedang suci. Meskipun tidak banyak digunakan, akhir-akhir ini, itu dilihat sebagai senjata yang paling mewakili Vermont. Selain itu, ada juga Demon Spear Luentos yang sebelumnya digunakan oleh Demon King of Cruelty dan Annihilation Hammer Gigolat yang pernah dimiliki oleh Demon King of Carnage. Meskipun tidak pada tingkat yang sama dengan pedang suci, semua senjata ini telah meninggalkan bekas dalam sejarah, tapi anehnya, tidak ada catatan tentang pedang cahaya bulan. Dari apa yang dapat diingat Eugene, pedang cahaya bulanlah yang memungkinkan mereka menerobos serangan ganas Luentos dan akhirnya mengalahkan Raja Iblis Kekejaman. Namun, dalam dongeng dan catatan sejarah lainnya, pedang suci menerima pujian atas kejatuhan Raja Iblis Kekejaman. Raja Iblis Kekejaman bukanlah satu-satunya korban dari pedang cahaya bulan. 300 tahun yang lalu, ada banyak musuh kuat di Helmut selain Raja Iblis. Mereka adalah Demon Folk berpangkat tinggi yang gagal menjadi Raja Iblis. Musuh seperti Vampire Lord dan kepala suku raksasa. Dan bukan cahaya terang dari pedang suci yang memungkinkan mereka untuk berbenturan dengan musuh yang kuat ini dan membuka jalan ke depan. Sebaliknya, itu adalah seberkas cahaya bulan yang menakutkan yang secara paksa membuka jalan ke depan dengan kekuatan penghancur. Dan itu sepertinya adalah bagian dari pedang cahaya bulan, pikir Eugene. Ini berarti pedang itu mungkin tidak lagi utuh. Namun, dia tidak yakin apa yang bisa menyebabkan bilahnya hancur berkeping-keping. Dia juga tidak bisa memastikan bahwa matanya tidak menipunya. Tidak peduli seberapa jelas ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa sampai pada kesimpulan yang pasti berdasarkan satu potongan kecil. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu. Karena barang yang dia tawar tidak terlalu besar, barang itu dibawa kepadanya tepat setelah dia memenangkan penawaran. Eugene segera bangkit dan membuka pintu. Aku benar, Eugene memutuskan saat dia menatap pecahan yang baru saja dikirimkan. Warna redup yang unik dari logam itu persis seperti yang diingatnya. Ini jelas merupakan bagian dari pedang cahaya bulan. Tapi bagaimana bisa sepotong pedang cahaya bulan bisa berakhir di rumah lelang ini? Perbukitan Khazard. Tempat di mana fragmen ini ditemukan adalah bukti lebih lanjut dari identitas aslinya. Lokasi perbukitan Khazard agak jauh dari kastil Raja Iblis Pembantaian. Awalnya adalah dataran, tetapi setelah pertempuran sengit yang terjadi di kastil Raja Iblis, seluruh tempat telah mengalami pergolakan besar-besaran menjadi daerah perbukitan. Itu terjadi tepat setelah mereka mengalahkan Raja Iblis Pembantaian, tepat saat mereka meninggalkan kastil Raja Iblis itu. Mereka telah menemukan ruang bawah tanah yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Mencurigai bahwa Demon Folk mungkin telah menyembunyikannya dengan sengaja, mereka telah menjelajahi ruang bawah tanah dan menemukan pedang cahaya bulan di jantungnya. Satu-satunya kemungkinan yang bisa kupikirkan adalah, saat Vermont meninggalkan Helmut, dia mengambil pedang cahaya bulan kembali ke tempat peristirahatannya yang semula dan menyegelnya di sana. Lalu mengapa pedang cahaya bulan hancur berkeping-keping? Tetapi jika Vermont benar-benar memutuskan untuk menyegel kembali pedang cahaya bulan, Eugene curiga bahwa dia tahu alasan mengapa pedang itu berakhir sebagai pecahan. Pedang cahaya bulan terlalu berbahaya. Meskipun tombak iblis dan palu pemusnahan juga mematikan, pedang cahaya bulan melebihi keduanya. Pedang tak menyenangkan itu telah mengakui Vermont sendiri sebagai tuannya, dan pedang itu selalu menyebabkan kehancuran yang mengerikan setiap kali ditarik dari sarungnya. Vermont tidak bisa merasa tenang hanya dengan menyegel pedang yang begitu mengerikan dan berbahaya. Terlalu sepi, Eugene mengamati. Fragmen pedang cahaya bulan benar-benar diam. Itu tidak mengeluarkan rasa bahaya. Nah, jika itu menunjukkan bahkan jejak kekuatan mengerikan yang dimilikinya 300 tahun yang lalu, itu tidak akan dibiarkan dilelang begitu lama tanpa penawar. Dengan perasaan pahit, Eugene menempatkan pecahan pedang cahaya bulan kembali ke dalam kotak kayu. Sekarang hanya sebuah fragmen yang tidak memiliki kekuatan sebelumnya. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki harapan untuk itu. Dia berharap jejak kekuatannya masih ada. Tetapi bahkan jika itu hanya sepotong logam biasa sekarang, dia tidak merasa terlalu kecewa. Memiliki benda yang mengkhawatirkan seperti itu tetap aman di tangannya membuat pikirannya tenang. Sir Eugene, terminal komunikasi berdengung. Tuan Edward telah tiba.
Itu adalah suara pemandu. Eugene menyelipkan kotak kayu ke dalam rompinya dan berdiri. Aku pergi sekarang, katanya kepada Gargit. Apakah kamu tidak ingin terus menonton? Gargit bertanya padanya. Saya tidak. Saya akan meninggalkan kartu saya dengan Anda sebelum saya pergi, jadi beritahu mereka bahwa saya akan membayar tawaran Anda sesudahnya. Petik 2. Tidak mungkin menagih kartu hitam tanpa kehadiran pemilik untuk memberikan otentikasi. Tetapi karena kartu hitam itu sangat terkenal, seharusnya mereka mengizinkan Eugene membayar tawaran setelah sedikit penundaan. Dan jika mereka mengatakan itu tidak dapat diterima, Eugene benar-benar tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, itu sebenarnya akan menjadi hal yang baik baginya, karena itu berarti dia tidak perlu membayar sejumlah besar uang yang diperlukan untuk membeli bola-bola itu. Setelah memanggil salah satu anggota staf dengan menekan tombol kiri, Eugene dibawa keluar rumah lelang. Banyak waktu tampaknya telah berlalu ketika mereka berada di dalam, karena udara sekarang dingin larut malam. Namun, jalanan masih terang benderang. Tampaknya lampu jalan di sini tidak padam sampai subuh. Konten iklan. Kemana saya harus pergi? Eugene bertanya. Jika kamu menuju ke ujung utara jalan, kamu akan dapat menemukan toko bernama Rafflesia. Kesitulah Anda harus pergi, panduan itu menjelaskan. Eugene mulai berjalan. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Jenis toko ini sangat menjamin keamanan pelanggannya, jadi. Eugene tidak langsung menjawab. Dia baru saja memutuskan untuk pergi ke sana terlebih dahulu, tanpa memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang akan dia lakukan. Dia hanya perlu, dia ingin, pertama-tama, menatap mata Edward. Bagaimana reaksi putra tertua dari keluarga utama ketika dihadapkan dengan fakta bahwa seseorang mengetahui rahasia kecilnya yang buruk? Apakah Edward akan marah karena rasa malunya yang terbuka? Atau, alih-alih marah, apakah dia akan diam saja? Apakah dia akan melontarkan alasan? Eugene tidak yakin apa yang diharapkan. Sejujurnya, dia hanya ingin meraih kerah Edward dan menamparkan kedua pipinya untuk memberinya pelajaran. Tapi karena dia sangat menyedihkan, aku akan memberinya kesempatan. Jika Eugene tidak bisa menamparkan pipi Edward hingga merah, setidaknya dia ingin tahu apa yang sedang dipikirkan Edward. Saat dia menuju utara, suasana toko yang dia lewati mulai berubah. Pada saat dia mencapai tujuannya, lampu yang sebelumnya hanya digunakan untuk menerangi kegelapan telah berubah menjadi merah gerah, dan penampilan para penyambut juga telah berubah secara dramatis. Pria tampan berusaha merayu wanita yang lewat, dan wanita cantik melemparkan senyum pada pria. Jadi ada incubi, sucubi, dan juga vampir yang bekerja di sini. Aku bahkan bisa melihat beberapa beast folk. Jadi bukan hanya demon folk yang bekerja di sini. Ada beberapa beast folk, yang terlihat seperti persilangan antara manusia dan hewan, dan juga manusia biasa. Tanpa melirik para penyambut ini, Eugene melihat ke atas nama toko itu. Tanda itu berbunyi, Rafflesia. Itu berarti dia akhirnya menemukan toko itu setelah berjalan di jalan selama beberapa waktu. Eksterior toko tampak lebih mewah dari yang dia duga. Tanpa ragu-ragu, Eugene mendekati pintu masuk toko. Saat dia semakin dekat, dia bertemu dengan tantangan, apakah Anda di sini untuk layanan kami? 5 pria kekar yang berkeliaran di depan toko melangkah maju untuk menghalangi jalannya seolah-olah mereka telah menunggu untuk melakukannya. Eugene menatap pemuda yang berdiri di tengah kelompok mereka. Dia memiliki kulit pucat, mata merah, telinga runcing, dan tanduk kecil. Demon Folk datang dalam berbagai jenis yang berbeda. Iblis malam hanyalah salah satu kategori dari Demon Folk, dan mulai dari 300 tahun yang lalu, para raksasa juga telah dihitung sebagai salah satu suku Demon Folk. Elf gelap dan vampir yang rusak juga bercampur dengan jumlah mereka. Jadi istilah Demon Folk tidak merujuk pada satu ras tetapi merujuk pada semua ras yang diperintah oleh Raja Iblis. Tetapi di antara semua ras ini, ras bertanduk, juga dikenal sebagai Daemon, merupakan persentase terbesar dari populasi. Bahkan, Daemon bahkan bisa disebut ras ortodoks dari Demon Folk. 300 tahun yang lalu, kelima Raja Iblis yang ada adalah Daemon. Aku ingin masuk ke dalam, kata Eugene sambil menatap lurus ke Daemon muda itu. Sejak reinkarnasinya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan sekelompok Demon Folk, dan dengan Daemon di antara mereka pada saat itu. Jika dia masih di kehidupan sebelumnya, Desmond itu pasti sudah mati sebelum mata mereka bertemu, tetapi Eugene tidak mengungkapkan satu pun jejak niat membunuhnya. Daemon bertanya, apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi toko kami? Apa? Saya tidak diizinkan jika ini pertama kalinya saya di sini. Eugene bertanya. Tentu saja tidak. Selama Anda membayar biaya masuk, Anda bebas masuk selama yang Anda suka. Petik 2. Berapa biaya ini? Biaya masuk dasar adalah 2 juta sal. Setelah itu, biaya selanjutnya dihitung sesuai dengan isi dan panjang impian yang Anda minta. Apakah Anda masih ingin masuk? Desmond itu bertanya dengan senyum tipis. Tanpa menjawab, Eugene mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan 2 cek kepada Daemon itu. Setelah menerima biaya masuk, Desmond itu segera melangkah menjauh dari pintu dengan kata-kata perpisahan, silakan nikmati waktumu di sini. Mengabaikan kata-katanya, Eugene berjalan ke toko. Dia segera disambut dengan lampu merah dan pemandangan bar yang parau.
Seluruh lantai pertama tampaknya digunakan sebagai pub. Dia juga bisa melihat berbagai sucubi dan incubi mengenakan pakaian sugestif saat mereka berkeliling mengantarkan nampan alkohol dan bermain malu-malu dengan para tamu. Eugene berhenti sejenak ketika dia mengambil adegan ini. Izinkan saya untuk membawa Anda ke tempat duduk, sucubus yang cantik menawarkan saat dia mendekatinya dan melingkarkan lengannya di lengannya. Mengabaikannya, Eugene mengarahkan pandangannya ke atas. Tampaknya lantai 2 dan 3 juga digunakan untuk minum. Dia tidak bisa menemukan kamar yang sepertinya bisa digunakan oleh pelanggan di sini untuk menikmati mimpinya. Mereka pasti ada di ruang bawah tanah, Eugene menyimpulkan. Dia bisa melihat beberapa sucubi dan incubi memimpin pelanggan ke ruang bawah tanah. Jadi di mana Edward sekarang? Apakah dia sedang minum di suatu tempat, atau apakah dia sudah terperangkap dalam mimpinya? Tetapi sebelum hal lain, dia harus berurusan dengan bau ini. Aroma parfum yang berasal dari sucubus yang menempel di sisinya sangat kuat.